Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampuh Bapak Fikri Fakrihin selaku pengampuh matkul studi hadis. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kembali apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok 6 di minggu lalu yang membahas tentang hadis metode pendidikan dalam Islam. Perkenalkan, nama saya Fuhidatun Nafisah, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang metode keteladanan atau uswah hasanah. Nah, jadi metode ini adalah cara kita, cara guru, cara orang tua mendidik dengan memberikan contoh langsung melewati perbuatan. Jadi, bukan cuman ngomong saja, akan tetapi juga menunjukkan sikap dan perilaku yang baik. Maka, anak-anak dan orang di sekitar kita akan lebih mudah meniru apa yang mereka lihat. Jadi, bukan cuman apa yang mereka dengar. Nah, dalam Islam, Nabi Muhammad SAW di sini adalah teladan terbaik dalam semua hal, baik sebagai suami, ayah, pemimpin, sahabat, bahkan sebagai tetangga. Nah, Allah di sini mengatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang bunyinya, sungguh telah ada pada diri kita, yakni Rasulullah, itu suri teladan yang baik bagi kita, bagimu. Nah, misalnya misalnya kalau kita mau anak-anak kita itu rajin sholat, ya kita sebagai orang tua itu juga harus rajin dan disiplin sholat. Nah, jadi jangan hanya cuman bilang, nak sholat sana nak belajar sana nak, tapi orang tuanya malah nonton TV atau main HP. Maka anak-anak di sini akan lebih nurut kalau melihat langsung contoh dari orang tuanya. Jadi kalau kita ingin anak kita itu menjadi orang yang lebih baik, maka kita itu harus mencontohkan dengan cara yang nyata, bukan hanya omon-omon saja. Jadi anak itu lebih cepat belajar dari apa yang mereka lihat, bukan dari ceramah yang panjang. Jadi Jadi kita itu jadilah contoh yang nyata kita sebagai orang tua atau guru. Yang kedua di sini ada metode kasih sayang atau mahabbah. Jadi metode kasih sayang di sini adalah cara orang tua mendidik dengan lembut, penuh cinta, perhatian dan kesabaran. Nah, Nabi Muhammad SAW di sini sangat terkenal dengan kelembutannya, terutama kepada anak-anak. Nah, dalam Islam, Rasulullah di sini tidak pernah membentak atau memukul anak-anaknya. Bahkan saat cucunya beliau naik ke punggung ketika sholat, beliau itu tetap sabar dan tidak marah. Melainkan Nabi memahami bahwa anak kecil itu memang aktif dan butuh kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Nah, contohnya misalnya kita sebagai orang tua, ketika anak kita nanti menjatuhkan air di rumah atau memberantakan rumah dah. Nah, kita sebagai orang tua itu jangan langsung memarahinya atau memukul, akan tetapi kita itu tahan emosi kita. Nah, deketi si anak tersebut atau ajari dengan tenang. Misal kita itu mendekati anak, kita tuh memanggil sayang kan ya pastinya, atau nak atau sayang, terserah saja. Misalnya, sayang, lain kali kalau membawa air itu hati-hati ya. Ketika nanti airnya jatuh, itu lantai kita itu bisa licin, dan ketika kamu lewat di sini nanti itu bisa bikin jatuh. Jadi dengan cara ini anak di sini akan merasa aman dan dihargai, dan si anak tersebut akan lebih mudah mendengarkan nasihat orang tuanya. Jadi dengan kasih sayang di sini anak akan tumbuh menjadi pribadi yang tenang, percaya diri dan mudah diarahkan.
Nah, yang ketiga di sini metode motivasi melalui pujian dan hadiah. Nah, dalam Islam memberi motivasi dengan pujian atau memberi hadiah itu memang dianjurkan selama niatnya itu benar. Nah, jadi apa ya intinya tuh bukan bukan berarti memanjakan anak, akan tetapi untuk mendorong anak untuk semangat berbuat baik, semangat ke depannya gitu. Nah, dalam Islam di sini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memuji para sahabatnya yang melakukan kebaikan. Nah, beliau di sini juga sering memberikan hadiah kepada anak-anak sebagai bentuk perhatian dan motivasi. Nah, contohnya nih ya, misal ya, ketika kita mempunyai anak yang berhasil menghafal surah pendek. Nah, kita sebagai orang tua di sini bisa memujinya, misal Masya Allah hebat banget, Bunda bangga sama kamu. Nah, atau bisa juga yang tadi memberikan hadiah meskipun sekecil apapun itu, misal stiker, buku gambar atau makanan favoritnya. Jadi hadiah ini bukan sogokan, akan tetapi bentuk apresiasi kita sebagai orang tua. Jadi metode motivasi di sini anak akan merasa dihargai dan semangat untuk terus belajar dan berbuat baik. Jadi dari ketiga metode ini, yang pertama keteladanan, yang kedua kasih sayang, dan yang ketiga motivasi, itu adalah cara-cara luar biasa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita sebagai orang tua atau pendidik bisa mencontohkan cara Nabi kepada anak-anak, maka anak-anak kita nanti insya Allah akan tumbuh menjadi pribadi yang soleh, berakhlak baik, dan penuh semangat. Mungkin sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.